sampai di sini. Jadi seorang pembicara tidak boleh melihat dari atas sampai ke bawah ke audiensnya, tidak boleh, karena itu dianggap tidak sopan secara etika. Ya, hanya boleh melihat di area hati, utara dahi atau kening, dada dan mata. Kira-kira seperti itu. Bila juga penting untuk perhatikan di mana kita berbicara. Kalau kita berbicara di tempat yang terbuka, yang kita mau diperbolehkan menggunakan kaos, kita gunakan kaos atau jeans, misalnya kalau diperbolehkan. Tapi di saat kita harus menggunakan baju formal, kita gunakan jas, ya kan? Kalau kita dalam situasi harus mengenakan busana daerah, dan seperti itu kita gunakan busana daerah. Kita harus mengenakan batik, kita gunakan batik secara tepat. Nah, apalagi batik ini juga teman-teman harus pahami ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan, termasuk pemilihan motif agar motifnya tidak terbalik. Karena misalnya kami di Jogja juga sangat concern, sangat memperhatikan betul hal seperti ini. Jadi jangan sampai kita sebagai pembicara kemudian salah mengenakan, termasuk kerapian, kancing jangan sampai ada yang lepas, jangan kedodoran, jangan kesempitan, kenyamanan jadi penting. Kalau kita berbicara di tempat yang barangkali udaranya panas, berarti pakai baju yang menyerap keringat dan sebagainya. Baju ini nampak bagus, tapi ketika kemudian kita lihat secara utuh bisa jadi kurang tepat. Kalau seperti ini jadi nggak pas, ya kan? Jadi atasnya oke, bawahnya nggak oke. Gitu. Makanya kalau kita berbicara dengan umum, atas bawah pun juga harus kita perhatikan secara benar. Bahkan pada webinar seperti ini, saya juga tetap harus tampil rapi, memakai sepatu. Saya termasuk orang yang tidak setuju kalau dia mengatakan, kalau webinar boleh dia pakai sarung, boleh dia pakai celana pendek, gitu ya. Kan nggak kelihatan. Karena saya percaya bahwa busana itu akan mempengaruhi psikologis kita. Kalau kita berbusana rapi, secara psikologis kita juga jadi serius dalam bekerja. Tapi kalau kita tidak rapi, juga kadang-kadang mendeliver atau menyampaikan materi menjadi kurang maksimal. Selanjutnya, nah kita akan berbicara soal seni suara vokal. Ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Warna suara itu ada, kalau dalam bahasa Inggris disebut tone-nya, ya, oke. Ini adalah bagaimana kita menampilkan rasa sedih, senang. Tadi disebutkan bukan bersemangat, ya. Coba kita bayangkan kalau kita berbicara sedih dengan ekspresi bersemangat pasti tidak pas. Saya sedih sekali karena hari ini kita semua menderita, tidak pas. Saya sedih sekali karena hari ini kita semua menderita. Kita butuh pertolongan, ya. Mainkan suara, oke. Ya, coba siapa yang ingin membaca dengan suara sedih, saya boleh minta tolong. Mas Stefanus Rahardian. Coba suara sedih, Mas. Aduh, saya nggak pernah sedih, Mas. Coba Mas Stefanus, suara sedih. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya baca ini. Kenapa hujan harus turun juga? Belumlah jauh jarak yang jauh. Sementara kaki mulai lepuh. Sementara tubuh mulai lelah seperti hati yang lama resah. Saya suara aslinya jauh sekali. Antara sedih dan happy beda tipis ya Mas. Oke, tidak apa-apa. Ya, rasa sedih itu penting. Kenapa hujan harus turun juga? Belumlah jauh jarak harus menempuh. Sementara kaki mulai melepuh. Kenapa suara itu perlu kita mainkan? Agar audiens kita bisa paham maksud dari apa yang kita sampaikan. Karena dalam public speaking bukan hanya sekedar apa yang kita sampaikan, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Jangan sampai kita salah ekspresi. Teman-teman, mari kita bersemangat. Semangat pagi, tapi kita menyampaikan semangat pagi. Pasti tidak pas, ya. Oke, berikutnya. Rasa marah, coba dengan marah. Siapa yang Mas Putra Sukaja tadi, coba Mas Putra Sukaja, marah Mas. Gimana? Cepatlah kemari, perhatikan lagi dengan seksama. Bagus sekali pekerjaan. Tidak ada satupun pembahasan dalam makalah ini yang sesuai dengan apa yang sudah didiskusikan kemarin. Beda, jauh beda. Rupanya kau sudah merasa pintar sekarang. Oke, berikutnya saya akan minta tolong untuk ungkapan selanjutnya, rasa kagum. Ya, rasa kagum.
karena telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Saya akan mencoba membaca teks ini dengan ungkapan rasa kagum. Gila, ini betul-betul gila. Belum pernah aku menemukan perpaduan warna yang begitu harmonis, dan garis-garis ini betul-betul menggores mataku untuk menatapnya lebih lama. Oke, kagumnya masih malu-malu ya, tapi tidak apa-apa, bagus. Oke, selanjutnya coba kita lihat tuh berikutnya. Kapan rasa menghina? Menghina, saya boleh minta tolong Mbak Rusmi Jataku, tolong hina saya. Ya, terima kasih apa yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membacakan kalimat ungkapan menghina. Di mana rumahmu? Oke, ramah sekarang. Masih sama. Ramah. Baru pulang. Ramah Mbak, bukan marah. Ramah coba. Kalau berarti kan kayaknya marah tuh. Baru pulang. Oke. Ramah, baru pulang. Di mana rumahmu? Iya. Oke, ya baik. Coba kita lihat berikutnya. Ya, ungkapan terkejut sekarang. Saya boleh minta tolong. Siapa ya? Oke. Mbak Miranda Sukma. Terkejut. Kaget ayahnya pulang gitu ya. Terkejut. Ya. Baik, saya akan terkejut dulu ya. 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 Ayah? Oke. Heran sekarang Mbak. Sama. Mbak Miranda juga. Ayah? Oke. Kagum. Ayah? Oh, bersalah. Ayah? Oh. Ya, bagus. Terima kasih Mbak Miranda. Oke, berikutnya. Nah, teman-teman, itu tadi adalah bagaimana kita memberikan warna suara. Ya, warna. Jadi, dari suara kita saja sudah ada warnanya. Oh, ini orang lagi sedih. Itulah kenapa kalau dalam penerimaan telepon di institusi kita pernah mendengar pelayanan terima smiling voice. Ya kan? Selamat pagi, selamat siang, bahasa ada yang bisa saya bantu, ya kan? Itu adalah tone, memberikan nuansa ramah pada suaranya. Oh, suaranya sedih. Artinya tanpa orang menangkap ekspresi sudah tahu suara kita seperti apa. Silakan dilatih suara kita ya. Kemudian volume. Volume adalah keras lembutnya suara, ya, besar kecilnya atau keras lembutnya suara. Ini akan membuat apa yang kita sampaikan menjadi lebih jelas. Hari ini aku akan ajak kamu pergi bersama-sama, lembut mengeras, gitu ya. Contohnya seperti ini. Ya, siapa yang tertawa sendiri di sana? Siapa yang tertawa sendiri di sana? Siapa yang tertawa sendiri di sana? Coba ucapkan dari pelan-pelan sampai keras. Atau diganti, kamu betul-betul hebat. Dari keras makin lembut. Kamu betul-betul hebat. Sehingga teman-teman memiliki kemampuan variasi mengolah vokal dengan tepat. Sehingga apa yang kita sampaikan akan bisa ditangkap dengan baik oleh audiens kita. Berikutnya, aksentuasi. Ya, aksentuasi ini adalah penekanan atau memprioritaskan kata-kata yang penting. Coba kita lihat contoh kalimatnya. Nasib tidak ditentukan oleh kesempatan. Nasib ditentukan oleh pilihan. Ya, berikutnya, kalimat berikutnya. Ya, di contohnya ya seperti ini, coba dibaca. Saya minta tolong dibaca dengan penekanan. Mbak Rosendi Galih. Baik. Ya. Dengan rekan ya Mas tadi ya. Iya. Nasib tidak ditentukan oleh kesempatan. Nasib ditentukan oleh pilihan. Oke, boleh dicoba lagi. Nasib tidak ditentukan oleh kesempatan. Nasib ditentukan oleh pilihan. Coba. Nasib tidak ditentukan oleh kesempatan. Nasib ditentukan oleh pilihan. Oke, baik, terima kasih. Baru saya dikali, terima kasih. Nah, aksen
libur besok, tetapi saya memiliki begitu banyak pekerjaan dan sebagainya. Nanti bisa dilatih sendiri. Bapak silakan membaca koran, disuarakan dengan intonasi yang beragam, ya. Dan berikutnya, silakan kita menuju ke slide selanjutnya. Nah, hati-hati dengan intonasi karena kalau terlalu berlebihan juga akan terdengar menjengkelkan. Tempo ini juga penting. Bagaimana kita membuat kalimat kita lebih tertata, tidak terlalu cepat, tapi juga tidak terlalu lambat, sesuai dengan kebutuhan dari yang kita gunakan, ya. Nah, ini contohnya, kebaikan sejati harus diwujudkan, bukan hanya diinginkan. Dengan menjalani kehidupan dengan melakukan sedikit kebaikan, tidak hanya bermimpi untuk segera melakukan perkara-perkara besar. Jeda, teman-teman, penting ketika berbicara ada jeda, tujuannya untuk memberikan kesempatan pada audiens menyerap gagasan kita, sekaligus juga memberikan efek dramatis. Jadi kadang-kadang kita harus berhenti ketika berbicara. Teman-teman, mari kita bangun Indonesia dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa adalah harga diri bangsa. Ya, jadi ada jedanya, ya, bukan langsung terus agar orang merasakan dan menyerap apa yang kita sampaikan. Nah, berikutnya adalah pola presentasinya, ya. Kalau tadi kita sudah berlatih tentang vokal, body language, atau bahasa tubuh secara singkat, sekarang saya memberikan sedikit tips, gambaran kalau kita diminta presentasi. Presentasi ini bisa kita mulai dengan perkenalan, opening, ya. Sampaikan saja ketika opening kita akan berbicara apa. Pertama, seorang pembicara penting memperkenalkan diri kita itu siapa. Kalau kita adalah orang yang sudah populer secara nasional, internasional, dan banyak yang tahu kita tidak perlu memperkenalkan diri, barangkali orang akan maklum dan mengenal. Tapi, kalau kita belum sepopuler misalnya Mario Teguh, atau belum sepopuler James Widi, gitu ya, atau belum memiliki jumlah massa yang cukup banyak, mari kita perkenalkan diri kita sebaik-baiknya. Latar belakang kita, prestasi kita, yang terkait dengan topik, agar audiens tahu kenapa kita layak didengarkan. Kemudian sampaikan topik yang akan kita sampaikan, ya, topik yang akan kita bicarakan, dan jelaskan pentingnya materi bagi audiens. Kenapa materi itu menjadi penting untuk disimak. Saat opening lakukan itu dulu, ya. Selanjutnya bisa kita sisipkan juga persoalan atau wacana, kemudian solusi atau proses, ya, kemudian manfaat. Misalnya, Bapak Ibu selamat siang, perkenalkan saya Ferry Anggara, saya adalah penyiar terbaik KPI DIY tahun 2017 dan saat ini aktif sebagai trainer di bidang komunikasi dan pengembangan sumber daya manusia. Kita melihat saat ini persoalan sumber daya manusia di Indonesia masih memiliki tantangan yang cukup besar yang dibuktikan dengan belum terserap keseluruhan dari pendidikan tinggi ke lapangan pekerjaan. Masih banyak pengangguran yang ternyata didominasi oleh lulusan pendidikan tinggi. Maka sebenarnya kita memiliki solusi bagaimana menyelaraskan antara pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja. Yang diharapkan dengan keselarasan ini akan membawa hasil terserapnya lulusan pada lapangan pekerjaan sehingga pengangguran menjadi berkurang. Nah, inilah yang akan saya sampaikan dalam paparan saya dan berikut presentasi saya. Oke, kita coba opening yuk. Kita coba opening dulu. Ada masalah, solusi, dan manfaat. Oke, masalah, solusi, manfaat. Itu jadi opening. Ingat teman-teman, masalah, solusi, dan manfaat. Oke, ya. Saya boleh minta tolong? Tampaknya beberapa dimatikan gamenya. Saya boleh minta Mas Anta Wisnu Nugraha, apakah bergabung bersama kita? Baik, kalau begitu mungkin yang lain dulu. Mbak Rini Nur Hanifah. Oke. Ya. Sebentar ya, kameranya dinyalakan, mungkin bisa dibantu. Mbak Cinta, mungkin bisa dibantu. Oke, kita lihat yang kameranya menyala saja. Ya, kita kan berarti opening, ya. Opening ini akan terdiri dari persoalan, solusi,
bahwasanya masalah sampah merupakan masalah yang umum sekali yang dihadapi oleh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, yang mana masyarakat Indonesia merupakan penyumbang sampah yang termasuk ke dalam 10 besar penyumbang sampah terbesar di dunia. Apa yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa ataupun masyarakat yang mendengarkan yang saya berbicara saat ini? Kita dapat mulainya dari diri kita sendiri, dimulai dari keluarga. Kita dapat membuang sampah kepada temannya dan dapat sosialisasi kepada anggota keluarga seperti adik, kakak, dan saudara-saudara yang lain, sehingga saudara-saudara yang akan menyampaikan kepada kita. Dengan kita menyampaikan tentang bagaimana untuk membuang sampah kepada tempatnya yang tepat, itu akan memberikan manfaat pada lingkungan terutama lingkungan sekitar kita agar menjadi lingkungan yang sehat. Oke, baik. Terima kasih. Itu sudah menjadi sebuah opening yang sangat bagus, Mas Erlangga. Ya. Nah, tadi ada masalah. Artinya kita bisa opening dengan masalah, tapi bisa juga kita membuat pembukaan presentasi atau berbicara juga dengan pantun. Bisa juga kita awali dengan lagu. Bisa juga kita awali dengan alat peraga. Ya, misalnya, Bapak Ibu yang di tangan saya ini adalah kertas. Berapa banyak kertas yang kita buang setiap harinya? Inilah salah satu penyumbang sampah terbesar di negeri ini. Kertas-kertas yang tidak digunakan dan tidak didaur ulang, misalnya. Ya, jadi itu bisa menjadi sebuah pembukaan. Nah, setelah itu baru kita masuk ke isi. Ya, masuk ke isi. Kita lompat saja. Ini kita masuk ke isi. Nah, isi atau bandingnya ini bisa kita gunakan 5W1H. Tadi Mbak Adit sudah menyebutkan sekilas 5W1H, tapi bisa menjadi isi. 5W1H buatnya apa? Oh, tentang sampah. Tadi sudah disinggung sekilas. Kemudian
Gian Rizky, boleh minta tolong dibantu. Ya. Gunakan masa lalu, masa kini, masa datang. Dulu, ya, kini akan datang. Tentang transportasi online. Silakan dipikirkan dulu, transportasi online dulu, kini akan datang. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk Mas ini dengar nggak? Boleh lebih keras lagi? Zaman dahulu mungkin orang-orang kesulitan untuk pergi, misalnya karena dulu adanya cuma kayak BK untuk bepergian jauh. Karena sekarang dengan teknologi kita dapat dimudahkan dengan berbagai aplikasi seperti Gojek kayak gitu, jadi lebih memudahkan kita untuk bepergian jauh. Di masa yang akan datang, kalau untuk di masa datang mungkin kalau untuk teknologi akan lebih di masa yang akan datang moga-moga ada naik pesawat bisa via online gitu ya. lebih mudah. Oke, ya. Jadi silakan berlatih. Dulu, kini akan datang. Ya. Dulu transportasi online tidak dikenal sehingga kita gunakan transportasi atau ojek konvensional. Di masa kini dengan kemajuan teknologi kita sudah terbantu menggunakan transportasi online dengan keuntungan segala transaksi bisa akuntabel karena biaya yang harus kita keluarkan sudah kita ketahui sejak awal sehingga tidak memerlukan tawar-menawar. Di masa yang akan datang, kemudian transportasi ini kita harapkan didukung pula dengan keamanan data para penggunanya. Misalnya, dulu, kini akan datang. Itu body content. Dan selanjutnya, bisa juga fungsi dan cara menjadi teknik berikutnya dan penutup yang tidak kalah penting. Opening penting, penutup juga penting. Apa saja penutupnya? Penutup kita bisa gunakan cara-cara seperti ini. Ya. Mereview poin-poin utama. Dari apa yang sudah saya sampaikan, ada 5 hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, kita perlu berhati-hati dalam menuliskan di media sosial. Yang kedua, penting bagi kita untuk menyaring teman kita di media sosial. Ketiga, jangan mudah membuka data diri di media sosial. Misalnya seperti itu. Kemudian bisa dengan ikrar. Teman-teman, saya mengajak kita semua mulai hari ini bersama-sama berjanji untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, misalnya. Atau ajakan. Teman-teman, saya mengajak mulai dari diri saya sendiri dan teman-teman semua, mari kita kelola sampah dengan tepat, bukan hanya sekedar memproduksi dan membuangnya, namun juga dapat mendaur ulang dan memproduksi sebagai barang-barang yang bisa digunakan. Bisa kita tutup dengan cerita, bisa kita tutup dengan lagu, bisa kita tutup dengan pantun atau kutipan. Teman-teman semuanya, sebelum saya akhiri, saya ingin mengutip pernyataan Bung Karno, beri saya 10 pemuda akan mengguncang dunia. Dan saya percaya pemuda-pemuda itu adalah kita. Misalnya, itu adalah kutipan. Ya. Jadi teman-teman silahkan berlatih di rumah. Buat tadi berlatih di awal dengan berbicara bebas selama 2 menit. Kemudian membuat lagi teknik public speaking yang tepat dari pembukaan, isi, dan penutup. Ya, pembukaan tadi sudah saya sampaikan, ada body language kita, bahasa tubuh kita, vokal kita, gestur kita, ekspresi wajah, senyum kita, tatapan mata kita. Public speaking adalah keseluruhan dari diri kita bergerak. Ya, otak kita akan bekerja untuk memberikan materi-materi yang baik yang kemudian dibantu dengan cara kita menyampaikan, mengkomunikasikan secara tepat. Jadi kita harus memadukan dua-duanya. Kita harus menutrisi otak kita dengan referensi ilmu yang bermanfaat, maka membaca menjadi penting, dan kita harus melatih komunikasi verbal kita dengan banyak berbicara secara bebas di waktu-waktu maupun di kesempatan-kesempatan sekecil apapun. Tidak ada panggung yang kecil, semua panggung adalah besar. Tidak ada kesempatan yang kecil, semua kesempatan adalah besar. Maka
saya ingin menyampaikan bagi saya dan saya mengajak teman-teman semua, mari kita memegang satu hal bahwa penting bagi kita dalam hidup untuk menjadi yang terdengar dan terlihat. Jangan pernah mau jadi yang biasa-biasa saja. Terdengar, maka kita harus berbicara, menyuarakan kebaikan, menyuarakan kebenaran, menyuarakan gagasan kita. Terlihat, maka kiprah kita harus terlihat di tengah masyarakat. Teman-teman, belum terlambat untuk memulai dari sekarang. Mari kita menjadi yang terlihat dan terdengar agar kita tidak tinggal nama, tapi menyisakan sebuah karya nyata. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Alia untuk sesi tanya jawab. Saya pikir akan lebih seru kalau kita bisa berdiskusi bersama siang hari ini. Mbak Alia, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Ferry atas pemaparan materinya. Sangat menarik. Ini juga saya dapat ilmu baru yang sebelumnya belum pernah saya dapatkan nih Mas. Thank you banget. Terima kasih banget nih Mas Ferry. Nah, ada beberapa hal yang saya kutip nih dari Mas Ferry tadi. Bahasannya yang pertama, berbicara itu bukan hanya perihal durasi, tapi bagaimana kita menyampaikan sebuah kesan dan dapat diterima oleh halayak. Dan yang satu lagi yang menarik menurut saya adalah kalau naik panggung tanpa persiapan, maka kita akan turun panggung tanpa penghormatan. Jadi di sini saya mengambil pesan implisitnya bahwasannya yang namanya well preparation atau persiapan yang sangat matang itu sangatlah dibutuhkan di berbagai macam kegiatan. Thank you banget Mas Ferry atas penyampaian materinya. Selanjutnya ini kurang lebih ada 30 menit untuk sesi dialog atau sesi tanya jawab. Mungkin ini untuk seluruh peserta webinar nih yang udah nggak sabar, udah nulis-nulis pertanyaannya, boleh banget sekarang aktifkan fitur raise hand atau angkat tangan di Zoom, boleh. Jadi pertanyaan ini akan dibagi menjadi 3 termin, Mas Ferry dan Mbak Ati. Masing-masing termin itu ada 3 penanya. Baik, kita buka termin pertama dulu untuk 3 penanya. Silakan diaktifkan fitur raise hand-nya. Oke, ini ada Mas, langsung saja ya mungkin Mas Ferry dan Mbak Ati. Ini ada Mas Dimas Randy. Monggo dibuka mikrofonnya, dinyalakan mikrofonnya. Silahkan memperkenalkan diri, nama dan asal, serta pertanyaannya, serta narasumber yang ditujunya ke siapa. Monggo Mas Dimas Randy, silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Alia atas kesempatannya. Selamat pagi, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dimas Randy Agung. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pertanyaan saya tujukan kepada Mbak Ati Fauziah, mungkin yang belum lama selesai kuliah. Jadi saya ada sangkut pautnya dengan perkuliahan. Jadi sebagai mahasiswa, pasti kita sering melakukan presentasi atau public speaking di depan teman-teman dan di depan para dosen. Tentu hal ini terkadang menjadi kendala bagi kita ketika kita menghadapi audiens yang mana audiensnya itu adalah para ahli di bidang-bidang tertentu. Tentu kita menjadi insecure jikalau menghadapi audiens yang lebih ahli dibanding kita. Nah, pertanyaan saya kepada Mbak Ati Fauziah, pernahkah Mbak Ati Fauziah mengalami hal serupa dan bagaimana Mbak Ati Fauziah mengatasi hal tersebut? Itu pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Dimas Randy. Mungkin langsung saja dijawab oleh Mbak Ati Fauziah. Silakan. Baik, thank you Alia. Terima kasih Alia. Dan terima kasih Pak Haji, Mas Dimas ya. Dai kita nih. Itu sering sekali terjadi ya. Pastinya saya pernah mengalami ya Mas Dimas selama di perkuliahan. Saya katakan tadi bahwa saya adalah sarjana geografi, kemudian saya pernah itu pertama yang tentunya adalah saat sidang skripsi. Saya presentasi di depan dosen-dosen, expert-expert, 3 orang, tapi profesor semua, dan 2 orang itu adalah profesor-profesor yang sudah, istilahnya sudah sangat expert, sudah sangat legend begitu di UGM. Dan untuk saat ini juga saya sedang
hadapan ahli loh. Saya sekarang baru di hadapan Mas Ferry dan saya juga mengalami insecure nih Mas Dimas kalau boleh saya bilang nih. Jadi kalau untuk menghadapi seperti itu, menghadapi momen presentasi di depan para ahli, tentunya hal pertama wajib dan utama adalah harus seperti yang dikatakan Mbak Alia tadi, harus well prepare, persiapan harus matang. Kita harus tahu apa yang ingin kita sampaikan, kita harus betul-betul memahami apa yang kita sampaikan. Kuncinya satu menurut saya, apabila orang lain itu belum paham dengan apa yang kita sampaikan, berarti kita sebetulnya belum paham dengan materi yang kita bawakan. Jadi pesan saya Mas Dimas, kalau misal Mas Dimas mau menghadapi presentasi semacam itu di depan ahli, harus persiapkan dengan betul, harus dipahami dengan betul materi yang akan disampaikan, dan dilatih Mas. Jadi sebelum Mas Dimas presentasi, boleh dilatih, minta beberapa temannya untuk memberikan review, untuk memberikan masukan, feedback, atau boleh direkam videonya, kemudian perhatikan apakah sekiranya itu sudah bagus cara delivery-nya, cara penyampaiannya. Gitu sih Mas Dimas, paling pesan dari saya, pesan yang sangat simple dan itu sangat general, tapi itu sangat penting untuk ditanamkan begitu. Harus betul-betul persiapan yang matang. Gitu ya kira-kira Mas Dimas ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Ati Fauzia. Ya, siap Pak Dai. Sangat membantu sekali. Siap. Mungkin Mas Ferry ingin menambahkan Mas pertanyaan dari Mas Dimas tadi. Monggo Mas. Baik, terima kasih Mbak Alia. Tadi sama seperti Mbak Ati menyampaikan insecure gitu ya. Kita semua merasa insecure juga ketika berbicara di depan umum rata-rata seperti itu. Saya dengan hari ini audiens yang bermacam-macam, kemudian tidak homogen gitu, agak susah juga untuk menganalisa misalnya, itu juga memberikan insecure tersendiri. Karena ada yang masih kuliah, mungkin ada yang sudah bekerja dan sebagainya. Bagaimana kita memposisikan itu juga mesti tantangan. Nah, dalam kasus Mas Dimas yang saya sampaikan, profesor itu Mas Dimas pernah ada pada usia Mas Dimas. Betul, ya. Mereka juga pernah kok jadi anak mahasiswa yang belum tentu juga ketika usia Mas Dimas sekeren Mas Dimas gitu. Jadi itu kadang-kadang perlu kita bangkitkan kepercayaan diri bahwa kalau saya berhadapan dengan expert, para pakar, dan usia saya itu bahkan separuhnya mereka saja mungkin lebih atau kurang gitu ya, nggak ada separuhnya mereka, beliau 50, Mas Dimas baru 20, ya wajar lah kalau kemampuan saya masih segini gitu ya. Hal-hal seperti itu akan menjadi nilai positif. Tentu kita tidak akan bisa dalam tanda kutip setara dengan profesor, karena memang beliau sudah lahir lebih dulu, punya kesempatan belajar lebih dulu, wajar kalau mereka punya expert lebih dulu. Ya, ini akan meringankan kita bahwa ya kalau saya umur 20 sudah mencapai ini, saya keren. Ya, kekerenan itu yang harus kita visualisasikan. Oh, saya luar biasa loh, saya bisa presentasi di depan mereka. Energinya harus kita balik. Bukan untuk justru takut, tapi oke, ini kesempatan untuk menunjukkan bahwa saya nih Dimas, anak usia 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun, punya kesempatan ngomong di depan profesor, dan saya akan tunjukkan bahwa 20 tahun saya lebih keren dari bapak-bapak di depan saya, gitu ya. Itu yang pertama. Saya sendiri begitu. Ketika saya MC di depan presiden, saya alhamdulillah dapat kesempatan MC di depan presiden SBY, di depan presiden Jokowi. Saya harus sampaikan ke diri saya, Bapak hebat sebagai presiden, saya belum tentu bisa jadi presiden. Tapi kalau Bapak diminta MC seperti saya, belum tentu juga bisa MC seperti saya, gitu ya. Jadi dalam hal ini, sebagai MC, saya pasti lebih expert dari beliau, gitu kan. Nah, jadi hal seperti itu bisa membangun kepercayaan diri. Selain tadi yang sudah disampaikan Mbak Ati, benar banget, tetap persiapan itu penting, tapi juga kita harus membangun rasa bangga pada diri kita. Maka gali kekuatan kita di mana. Ada yang kuat karena suaranya bagus, ada yang pintar atau menarik karena dia lucu, ada yang kuat di data, ada yang pintar karena dia mahir merangkai kalimat. Setiap orang punya keunggulannya masing-masing. Mari kita cari kekuatan kita di mana, ya. Jadi ada yang bicara, dia kok bisa lucu banget ya, kok saya enggak. Pasti kita punya sesuatu yang lain, yang berbeda, gitu ya. Saya percaya setiap orang unik, dan keunikan itu adalah kelebihan kita. Kira-kira gitu Mas Dimas. Sukses untuk Mas Dimas dan semuanya. Oke, terima kasih Mbak Ati dan Mas Ferry atas jawabannya. Mungkin Mas Dimas cukup terjawab ya. Menurut saya ini sangat memuaskan jawabannya. Iya, terima kasih kalian. Oke.
Oke, selanjutnya ini masih ada waktu. Untuk penanya kedua di termin pertama, silahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Saya akan pilih. Oke. Baik. Adakah yang ingin bertanya? Silakan aktifkan fitur raise hand-nya di platform Zoom-nya. Oke. Sepertinya oke, ada penanya nih. Dari Januar Widakdo. Silahkan Mas memperkenalkan dirinya, nama asal serta pertanyaannya dan siapa. Monggo Mas Januar. Oke, terima kasih atas waktunya. Ini kedengaran nggak suara saya? Ya, terdengar jelas. Nama saya Januar Widakdo. Saya dari mahasiswa di National Taiwan University of Science and Technology di Taiwan sekarang. Saya mau tanya ke kedua Mbak Atik dan Mas Ferry ini ya. Dulu saya juga duta bahasa, tapi 2015 juga belajar banyak tentang public speaking, tapi saya juga suka masih punya masalah terhadap public speaking. Ada dua pertanyaan yang saya mau sampaikan. Pertama, bagaimana membuat audiens tetap fokus terhadap apa yang kita sampaikan gitu? Karena masalah saya adalah ketika saya menyampaikan di tengah-tengah saya agak insecure, audiens tuh nggak memperhatikan apa yang saya sampaikan gitu. Dan yang kedua, bagaimana memberikan energi positif terhadap apa yang kita sampaikan gitu. Karena biasanya saya tuh overthinking, terus jadinya energinya tuh negatif dan akhirnya audiens juga nggak mau ngeliatin ke saya gitu. Oke, terima kasih. Mungkin Mas Ferry dulu boleh kayaknya. Mungkin Mas Ferry dulu kali ya, karena tadi Mbak Atik udah duluan nih. Monggo Mas Ferry. Sama ya. Oke. Bagaimana caranya agar audiens tetap fokus? Ini harus kita perhatikan dulu. Benarkah audiens tidak fokus atau itu tadi seperti disampaikan tadi ilusi, gitu ya? Jangan-jangan kita sendiri yang berpikir audiens tidak fokus. Suatu ketika pernah saya mengajar, ada seorang mahasiswa yang dia sibuk sendiri begitu, sibuk nulis apa, tidak ada eye contact dengan saya. Nah, waktu sempat saya ajak ngobrol, dia mengatakan, Mas itu gaya belajar saya. Saya bukan tipikal orang yang kalau belajar kemudian bisa melihatin orang fokus terus-menerus. Saya itu menulis, tapi saya menyimak kok, gitu ya. Artinya kita harus tahu betul, apakah audiens itu fokus atau tidak itu realita atau hanya bayangan kita sendiri. Nah, terlepas dari itu, ada beberapa cara agar audiens kita tetap fokus. Timbangkan partisipasi aktif audiens. Misalnya, kita harus punya cara dalam mengorganisasikan materi. Pada materi kesekian, saya akan berhenti sebentar untuk memberikan kesempatan interaksi. Ada yang ingin bertanya? Ada yang punya persoalan tentang ini? Oke, kalau tidak ada, saya ingin bertanya pada si A, si B, misalnya. Contoh tadi yang saya lakukan, kenapa saya banyak berinteraksi dengan teman-teman? Karena saya tahu, ketika mendengarkan materi via Zoom, itu rawan godaan, gitu ya. Bisa jadi teman-teman ngantuk, bisa jadi teman-teman sibuk dengan pekerjaan yang lain, karena tidak bertatap muka secara langsung. Sehingga kita harus punya cara tersebut. Libatkan partisipasi audiens dengan pertanyaan, kemudian meminta mereka menjelaskan ulang materi kita misalnya, atau memberikan mereka tantangan. Di menit kesekian barangkali kita perlu ice breaking, ya kan, yang agak ringan, agak capek. Ice breaking macam-macam bentuknya, tidak selalu harus sesuatu yang melibatkan role play, permainan, tidak. Misalnya yell, misalnya kemudian kita berikan lagu gini-gini kecil, itu sudah bagian bagaimana kita tetap menjaga agar audiens fokus dengan kita. Apakah kemudian materi itu diterima 100% atau tidak? Nah, kita memang susah mengukurnya, ya kan? Kita susah mengukur, kecuali kita membuat sebuah kuesioner pertanyaan, ya, yang jadi ukuran bagaimana dengan materi saya, apakah diterima dengan baik dan tidak. Tapi kalau misalnya tidak, ya asumsi kita adalah orang sudah menangkap kita dengan baik, gitu. Kemudian yang kedua, memberikan energi positif. Tadi disebutkan bahwa saya sering overthinking, gitu. Saya ketemu sendiri jawabannya, gitu ya. Maka nggak perlu overthinking sebenarnya, gitu ya. Jadi caranya adalah gampang. Konsep begini, ketika kita akan presentasi, mari kita
kita coba fokuskan diri untuk presentasi itu. Oh, kita ini kan di kepala kita banyak ya pikirannya gitu ya, mulai dari memikirkan soal presentasi kita, memikirkan pacar kita, memikirkan mau makan apa, hal yang besar sampai hal yang remeh-remeh itu banyak di pikiran kita. Maka bagaimana caranya kita memeras, memetakan mana yang harus kita pikirkan dan mana yang harus kita abaikan sebentar. Oke, ketika saya akan presentasi maka Bismillahirrahmanirrahim dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, otak kita, hati kita fokus ke situ. 2 jam saja, mari kita ngomong ke diri kita. Tubuhku, hatiku, pikiranku, bantu aku 2 jam ini untuk menyampaikan materi dengan baik. Tubuhku, hatiku, pikiranku, bantu aku untuk bisa berbicara dengan jelas, bantu aku untuk bisa menyampaikan materi dan diterima dengan baik oleh audiens. Hatiku, tubuhku, pikiranku, bantu aku. Itu sugestikan terus-menerus. Nah, dengan begitu pikiran-pikiran yang lain akan kita pikirkan sehingga overthinking kita menjadi bisa dikendalikan atau bisa dimanage. Kemudian belajar untuk berdamai dengan situasi, karena banyak situasi yang tidak seperti yang kita inginkan. Ini tantangan terutama bagi orang-orang yang perfeksionis gitu ya. Kadang-kadang kalau ada yang meleset sedikit, aduh kok nggak seperti tadi sih pas latihan, udah latihannya bagus-bagus, tiba-tiba ada persoalan. Nah, mencoba untuk berdamai. Biasanya ini akan berbanding lurus dengan kematangan pribadi kita, kemudian jam terbang, sehingga kita tidak gampang sakit hati kalau kita lagi ngomong tiba-tiba ada audiens bisik-bisik gitu. Mungkin kalau kita lagi belajar suka gitu ya, ada orang bisik-bisik mesti ngomongin saya deh, jadi nggak benar dengan saya deh, padahal mereka bisik-bisik urusannya sendiri gitu, kita suka kegeeran gitu kan. Nah jadi mari kita belajar untuk fokus, kemudian suarakan juga hal-hal positif pada diri kita pada saat kita presentasi, sehingga yang muncul juga hal-hal yang menyenangkan. Kalau menurut saya yang paling penting adalah visualkan hal yang menyenangkan. Saya akan dapat tepuk tangan, saya akan dapat respon yang bagus, dan niatkan untuk kemudian ini memang saya lakukan untuk berbagi sesuatu. Saya niat untuk berbagi materi, saya bukan cari pujian, saya bukan cari tanda tangan, saya bukan ingin dikagumi, tapi saya ingin sharing sesuatu. Itu akan meringankan kita. Kalau niatnya sudah positif, sudah baik, insya Allah kita juga akan menjadi positif semuanya. Gitu. Tapi kalau kita melihatkan untuk aku nanti harus selesai dari ujian, aku harus selesai, aku harus lebih bagus dari di hati, aku harus lebih keren gitu ya. Begitu enggak, kita sakit hati gitu kan. Jadi segala sesuatu kalau dilakukan dengan jujur, dengan baik, dengan ikhlas, proses untuk saya bahwa hasilnya juga akan baik dan insya Allah menyenangkan semua orang. Kira-kira seperti itu. Berarti pasti punya pengalaman lain, silakan. Mungkin Mbak Ati untuk menjawab pertanyaan dari penanya tadi. Silakan Mbak Ati. Ya, terima kasih Mas Januar ya, dari Taiwan, luar biasa. Jadi ini Zoom meetingnya lintas negara nih Mas Ferry, ternyata audiens kita. Ya, jadi Indonesia tapi juga ternyata hingga Taiwan, luar biasa. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Balai Bahasa Yogyakarta. Dan terima kasih Mas Januar ya. Di sana jam berapa ya? Oke Mas Januar, tadi menambahkan dari Mas Ferry ya, kalau ini dari berdasarkan pengalaman saya, biasanya ketika audiens saya mulai tidak fokus atau barangkali perasaan saya mengatakan bahwa itu audiens kurang fokus, biasanya saya akan, seperti yang dikatakan Mas Ferry, akan melibatkan interaksi, melibatkan partisipasi. Biasanya saya akan panggil, kalau misal kelihatan dia sibuk sendiri, misal dia mainan handphone atau apa, nanti saya akan panggil namanya, atau kalau enggak saya nanti akan berikan pertanyaan. Biasanya saya akan ajak dia untuk berinteraksi. Misal nih, saya baru membicarakan tentang teknik public speaking. Kemudian ada mas-mas pakai topi warna hitam, dia sibuk sekali main handphone. Biasanya saya akan lempar pertanyaan. Oke, ini siapa yang bisa memberikan contoh bagaimana tinggi rendahnya suara? Coba baca kalimat ini. Nah, Mas, coba yang topi warna hitam bisa minta tolong dibaca, misal kayak gitu. Atau kalau misal Mas Januar sedang presentasi di kampus, di kelas gitu, barangkali Mas Januar bisa seperti melempar apa namanya, bener nggak Mas? Nah, misal kayak gitu, misal kayak ada temennya gitu kan yang kelihatan sibuk sendiri, bener nggak menurut kamu atau gimana gitu. Jadi bisa diajak untuk berinteraksi. Yang kedua, untuk energi, tips dari saya sih, ini yang sering saya gunakan adalah pastikan materi yang Mas Januar akan sampaikan itu durasi, maksudnya adalah
akan selesai untuk berapa lama gitu. Jadi materi segini ini untuk durasi waktu berapa lama. Sehingga di situ Mas Yanuar bisa memastikan selama periode waktu ini, selama durasi waktu ini saya harus akan tetap fokus. Saya harus tetap menjaga endurance saya, energi saya. Gitu. Jadi bisa memastikan dalam rentan waktu segini saya akan fokus di situ. Nah, selain itu juga pastikan bahwa Mas Yanuar sudah melakukan hal terbaik ketika menyampaikan semenarik mungkin, dan pastikan dan pahami bahwa di dalam pikiran kita bahwa apa yang kita sampaikan ini menarik dan akan bermanfaat untuk audiens. Nah, di situ jadi fokusnya Mas Yanuar bukan lagi ke audiens, tapi kepada kebermanfaatan yang Mas Yanuar akan sampaikan kepada audiens. Gitu aja sih Mas kalau dari saya. Semoga menjawab ya Mas Yanuar ya. Oke, baik Mbak Ati, terima kasih juga buat Mas Ferry atas penjelasannya. Mungkin Mas Yanuar, apa udah cukup jawabannya dan cukup Sudah memuaskan? cukup, yes. Oke, Bagus terima banget. kasih Mas Yanuar. Terima kasih Mbak Ati, terima kasih Mas Ferry. Iya Mas Yanuar, salam untuk Taiwan. Salam untuk Kominfo. Oke, baik. Lanjut aja kita, karena berhubung ini masih ada waktunya, kita lanjut ke penanya ketiga di termin pertama. Oke, kita buka lagi pertanyaan. Oke, sudah ada yang ingin bertanya nih. Dari Dayang Rahma. Ya, monggo Mbak Dayang perkenalan diri, nama, asal, serta pertanyaannya, dan ditujukan untuk siapa. Terima kasih Mbak Lia. Perkenalkan, sebelumnya saya Dayang Rahma Yulianti Maulida, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, tapi sekarang sedang berada di Kalimantan Timur karena masih kuliah daring. Ya, jadi pertanyaannya mungkin untuk kedua pemateri, untuk Mbak Ati dan Mas Fetri. Kalau yang saya simak tadi kan yang disampaikan oleh Mbak Ati itu bahwa hal terbesar yang sering mengganggu itu adalah takut gitu kan. Kalau dari Mas Ferry tadi saya simak ada slide yang mengatakan bahwa berbicara di depan publik itu sebetulnya adalah 1%-nya bakat dan 99%-nya itu bisa dipelajari. Jadi pertanyaan saya, selain jam terbang dan sering berlatih, kira-kira adakah literatur atau rujukan yang bisa kita jadikan sebagai bahan untuk belajar menjadi public speaker yang handal lah ibaratnya seperti Mbak Ati dan Mas Ferry. Dan saya juga penasaran, kira-kira siapa sih public speaker atau orang yang menjadi panutan dan inspirasi bagi Mbak Atik dan Mas Ferry sehingga bisa menjadi public speaker yang sangat luar biasa bagi saya untuk mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik Mbak Dayang, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Monggo dijawab. Ini Mbak Ati dulu atau Mas Ferry dulu nih yang akan menjawab? Mungkin Mbak Ati ya, kita lihat aja. Monggo Mbak Ati, silakan untuk menjawab. Mohon izin ya Mas Ferry ya. Baik, terima kasih Mbak Dayang, pertanyaannya bagus sekali. Ya, sekarang kita ini diuntungkan sekali Mbak Dayang di era sekarang ini dengan teknologi. Menurut saya pribadi, saya banyak belajar, bahkan itu lebih banyak dari internet. Jadi memang saya kan bukan tidak ada background atau latar belakang keilmuan komunikasi atau broadcasting. Saya lebih banyak belajar dari pengalaman, dan untuk materi-materi seperti ini saya lebih banyak menimba ilmu lewat internet. Nah, sosial media ini Mbak Dayang, ini juga bisa Anda gunakan untuk mengikuti orang-orang atau sosok-sosok yang kemudian berkaitan dengan public speaking. Nah, itu yang beberapa tahun terakhir ini saya lakukan. Contohnya saya mengikuti Mas Ferry di sosial media, kemudian mengikuti teman-teman MC, kemudian mengikuti teman-teman trainer yang lebih senior, mengikuti tokoh-tokoh seperti Mary Riana, James Gwen, kemudian ada juga banyak sekali tokoh-tokoh baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya sering melihat pidatonya Barack Obama, melihat pidatonya Bill Gates, bagaimana dia memberikan sambutan dan delivery produk dan lain sebagainya. Jadi itu sebetulnya adalah media belajar yang tidak terbatas. Dan bahkan sekarang di Instagram ya Mbak Dayang, jangan hanya follow-followan dengan teman, tapi gunakanlah Instagram
Instagrammu itu untuk menimba ilmu. Yaitu tadi, karena banyak sekali tokoh-tokoh yang saat ini orang-orang yang berbagi kebermanfaatan, berbagi materi lewat Instagram. Contohnya mungkin yang paling dekat itu ada Mbak Maya Rahma. Mbak Maya Rahma itu former news anchor di Liputan 6 kalau nggak salah. Dia juga sering berbagi tips. Dan bisa juga dimanfaatkan itu Mbak nanti di kolom cari atau kolom search itu cari aja tagar public speaking atau tagar public speaker. Nah di situ akan keluar tuh konten-konten tentang public speaking, dan itu nanti bisa juga diikuti aja tagarnya. Nah nanti di timeline Mbak Dayang ketika buka Instagram tuh bukan hanya foto orang pacaran atau temannya nikahan atau temannya kondangan, enggak lagi kayak gitu. Banyak nanti ilmu-ilmu yang keluar. Via YouTube juga gitu, banyak sekali yang sudah membuat YouTube, podcast di Spotify itu juga bisa digunakan. Dan kalau misal pengen lebih expert lagi, pengen lebih mendalam lagi ilmunya, nanti bisa ikuti kelas FAPS-nya Mas Ferry Anggara. Ya Mas ya. Dan kemudian kalau untuk tokoh ini salah satu yang dari SMP mungkin ya saya kagum itu adalah Mary Riana sih. Jadi saya itu dari SMP, pertama kali saya baca bukunya Mary Riana itu di kelas 3 SMP atau SMA ya kalau nggak salah, dan mulai dari sana saya mulai mengagumi sosok itu karena bagi saya dia adalah sosok yang sangat berenergi begitu dan sungguh-sungguh menginspirasi anak muda. Dan itu bisa mungkin kalau misal Mbak Dayang ingin belajar juga dari Mary Riana, dia banyak sekali kok medianya, bisa di Instagram juga dia sering share IGTV, di YouTube dia juga ada, di podcast juga ada, di buku-bukunya juga bisa dibaca. Begitu Mbak Dayang kira-kira dari saya. Mungkin Mas Ferry, silakan Mas. Silakan Mbak Ati. Ya, betul banget yang disampaikan Mbak Ati. Memang kita bisa mencari referensi saat ini dari manapun, gitu ya. Banyak referensi tentang literatur, tentang public speaking. Tapi kita termasuk orang yang suka baca buku. Jadi buku ini seperti saya siapin nih, itu bukunya Bill Carnage, saya baca Erin Parangkuan, saya baca ya kemudian ini juga Erin Parangkuan. Saya termasuk yang kalau sama Erin Parangkuan, begitu Meru, memang saya sering banget membaca buku yang beliau tulis gitu. Nah ini menjadi referensi, Charles Bonar Sirait juga dan sebagainya. Artinya banyak literatur dan itu memperkaya kita karena setiap penulis, setiap tokoh ini memiliki cara pandangnya dan tipsnya sendiri yang ketika kita lakukan memang akan menambah hasanah kita. Tapi seperti juga disampaikan tadi, kalau memang teman-teman juga kesulitan mengakses buku dan lain-lain, media sosial, internet juga sangat membantu. Nah kalau tokoh siapa yang saya idolakan, sejujurnya saya tidak ada yang saya idolakan, bahkan satu orang mungkin tidak ada. Saya mencari banyak sisi-sisi positif dari banyak orang. Dulu saya belajar banget ketika Bapak Mario Teguh belum masuk TV, malahan saya menjadi moderator karena memang bekerjasama dengan radio tempat saya bekerja. Saya sudah mulai berpikir ternyata keren ya, gitu ya, dari pembicaraan itu, begini. Tapi justru ada teman saya yang ini lebih kecil gitu ya, sama-sama berbicara, tapi bukan orang terkenal, yang menginfluence saya banyak hal gitu. Ya, tokoh-tokoh lokal itu, kalau saya sebutkan mungkin ada yang juga kurang paham namanya siapa gitu ya, kurang familiar gitu. Tapi buat saya keren banget gitu. Oh ternyata keren ya cara berbicara seperti ini. Oh ternyata kalau di panggung juga asik ya, bisa berbicara pakai speaking. Ternyata dengan cara kita memasukkan unsur-unsur lokal konten misalnya itu ternyata bisa jadi cara pendekatan pada audiens tertentu. Saya mencoba belajar pada banyak orang. Saya MC dengan Mbak Ati, saya belajar, Mbak Ati itu punya cara begini, cara Mbak Ati menjawab itu. Saya percaya bahwa setiap orang, setiap pembicara memiliki keunikan di levelnya masing-masing, jadi itu guru bagi saya. Gitu. Jadi kalau saya pribadi jujur, saya tidak ada idola yang satu orang begitu. Bagi saya semua pembicara hebat itu adalah tempat saya belajar, karena semua punya keunikannya. Saya jujur mencuri mereka satu persatu, gitu ya. Jadi dari saya mencuri itulah kemudian jadi referensi kehidupan saya. Gitu. Kira-kira seperti Mbak Dayang. Ya, baik, terima kasih Mas Ferry, Mbak Ati, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ini saya juga dapat ilmu-ilmu baru nih dari Mbak Ati sama Mas Ferry ya. Mungkin Mbak Dayang sudah cukup terjawab ya, ini pertanyaannya ya, sangat memuaskan menurut saya ini. Gimana Mbak Dayang? Mbak Alia, terima kasih Mbak Alia, terima kasih Mbak Ati, Mas Ferry. Oke, baik, ini tadi di awal saya sebutkan bahwasanya ada 3 termin nih, masing-masing termin dan 3 penanya. Namun ini waktunya udah menunjukkan pukul 12:05 siang.
Jadi ini mungkin waktunya sudah habis, sudah di penghujung acara nih. Jadi mohon maaf banget nih bagi teman-teman peserta webinar yang ingin bertanya tapi belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Mungkin nanti bisa langsung menghubungi kontaknya Mbak Ati ataupun kontaknya Mas Ferry. Dan mungkin berkenan untuk menjawab, gitu ya teman-teman semua ya. Oke, baik. Di sini saya akan mengumumkan nih peserta webinar Reksa Bahasa DIY 2020 teraktif nih. Tadi saya dari awal tidak menyebutkan bahwasannya ada door prize atau hadiah lawang nih. Saya menyebutkannya di akhir karena ingin melihat kemurnian aja, kenaturalan teman-teman tuh sebenarnya aktif atau enggak nih. Jadi saya sudah sama tim, udah mencatat nama-nama yang menurut kami aktif dan akan mendapatkan hadiah lawang, yaitu nama pertama itu ada dari Putra Sukaca 2. Selamat Mas Putra Sukaca mendapatkan hadiah lawang. Selanjutnya ada Rosendi Galih. Selamat mendapatkan hadiah lawang. Selanjutnya ada Mas Erlangga. Selamat Mas. Selanjutnya ada ada Dimas Randy. Selamat Mas Dimas Randy, Anda mengikuti dari awal kegiatan hingga akhir dengan sangat excited ya, kalau yang saya lihat dan saya pantau. Terus yang terakhir ada Mbak Dayang Rahma yang tadi bertanya. Selamat Mbak Dayang mendapatkan hadiah. Jadi saya sebutkan ulang ya. Ada 5. Yang pertama ada Putra Sukaca, terus ada Rosendi Gali, ada Erlangga, ada Dimas Randy, dan ada Mbak Dayang Rahma. Selamat kepada para pemenang. Untuk seluruh pemenang, segera menghubungi panitia untuk konfirmasi alamat pengiriman hadiahnya. Gitu ya, teman-teman semua. Oke, baik teman-teman semua, kita udah sampai di penghujung acara nih. Terima kasih banyak Mbak Ati, Mas Ferry atas ilmu yang sangat bermanfaat banget nih buat kita semua. Terima kasih untuk Pak Sigit Arbai dan seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini sangat meriah. Terima kasih juga untuk seluruh peserta webinar yang sudah sangat-sangat semangat dan antusias mengikuti kegiatan ini. Dan mungkin untuk menutup kegiatan ini saya ada beberapa pantun nih. Mohon didengar ya. Jalan-jalan ke kota tua bernama Medan. Tak kerasa sudah di ujung acara. Undur pamit saya ucapkan. Bangun pagi untuk olahraga. Berolahraga memakai sepeda. Salam pamit dari saya untuk hadirin semuanya. Ibu sigap menanak nasi. Padi tumbuh di tengah sawah. Kami tutup acara ini. Kami ucapkan terima kasih. Oke, baik teman-teman semua, dan pembicara yang sangat memukau, terima kasih. Saya Alia Dwi Salsabila sebagai moderator pada kegiatan kali ini mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin Sudah foto bersama belum Alia? Belum foto bersama. Sesi foto bersama dulu ya. Ini untuk seluruh peserta webinar, silahkan untuk on cam atau menghidupkan kameranya karena kita akan langsung ke sesi foto bersama nih. Buat yang mau konten nih, boleh. Ayo dihidupkan. Wah, hidup semua ini kalau sesi foto bersama ini. Oke, belum hidup. Kita tunggu sebentar sampai jam 12:10 menit. Salam literasi. Oke, dihidupkan semua ya. Mungkin dari panitia yang screenshot ya. Sudah siap mungkin ya? Ya, ini kita mulai ya. Halaman pertama dulu. Silakan gayanya seperti apa? Bebas aja. Nanti ya. Sudah, bentar. Begini. Oke, ditahan. Sudah. Cukup. Sudah semuanya. Sekarang ya untuk di halaman. Terima kasih. Yang halaman kedua. Halaman kedua ya, belum. Halaman kedua. 1, 2, 3.
untuk di halaman ketiga. Ada lagi halaman ketiga. 1, 2, 3. Ya, cukup. Oke, baik, terima kasih. Oh iya, Alia. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Oh iya, boleh Mbak Ati, monggo. Enggak, aku cuma mau ini aja teman-teman yang masih di sini ya, yang tadi belum dapat hadiah door prize, aku kayaknya mau bagi-bagi GoPay, voucher GoPay atau OVO, totalnya 100.000. Totalnya 100.000, jadi buat teman-teman boleh banget nanti kasih feedback untuk acara ini lewat Instagram Story, nanti di tag aja ke saya, boleh tag ke Mas Ferry juga atau ke Balai Bahasa, pokoknya tag ke saya, yang penting kasih feedback tentang acara ini. Nanti kalau nanti saya akan pilih yang beruntung, akan saya kasih voucher OVO atau GoPay senilai total 100.000 buat dua pekan. So, ini moderator boleh ikutan gak nih Mbak? Kalau nanti dapatnya jatah lebih banyak ya. Nanti kita kasih hadiahnya gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Ati. Jadi buat teman-teman yang belum berkesempatan dapat hadiah lawang nih, bisa dapat GoPay atau OVO dari Mbak Ati Fauzia senilai 100.000 rupiah dengan caranya mereview atau memberikan feedback di akun Instagramnya masing-masing terkait kegiatan ini, betul ya Mbak Ati ya? Mungkin nanti bisa tag Instagramnya Duta Bahasa DIY, bisa mengetag Instagramnya Balai Bahasa DIY, ngetag Instagramnya Mbak Ati dan juga Mas Ferry mungkin ya. Kayak gitu ya teman-teman semua. Ya. Oke.